Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian The Amazing Tabi'in. Pada hari ini insyaallah kita akan baca kisah Silah bin Asyam al-Adawi, dan di buku yang kita baca, kisah ini terdapat pada kisah yang ke-24 di halaman 208. Kata Al-Imam Al-Asbahani, Silah bin Asyam al-Adawi menuntut ilmu dari sebagian besar sahabat dan mengambil bukti pekerti dari sisi mereka serta berakhlak dengan akhlak mereka. Ini cara bacanya Asyam, bukan Asyam. Iya. Bukan juga Asyam, tapi Asyam. Silah bin Asyam al-Adawi adalah seorang ahli ibadah dari para ahli ibadah malam, seorang pejuang dari para pejuang siang. Apabila kegelapan telah menutupkan tirainya ke dalam alam semesta, manusia terlelap dalam tidur, maka dia bangkit dan menyempurnakan wudhu. Kemudian dia berdiri di mihrabnya dan masuk dalam sholatnya serta mendapatkan sukacita dengan Tuhannya. Maka bersinarlah cahaya ilahi dalam dirinya yang menyinari seluruh penjuru dunia dengan basirahnya dan memperlihatkannya akan ayat-ayat Allah di alam semesta. Di samping itu semua, Silah bin Asyam adalah orang yang gemar membaca Al-Quran di waktu fajar. Apabila sepertiga malam terakhir telah tiba, dia sholat dengan membaca juz-juz Al-Quran. Mulailah dia membaca ayat-ayat Allah dengan suara merdu dan jelas, serta diiringi isak tangis. Terkadang dia mendapatkan kelezatan Al-Quran yang menyentuh ke dalam hatinya dan mendapatkan ketakutan kepada Allah dengan akal jernihnya. Pada sisi lain dia merasakan Al-Quran berisi ancamannya memecah hatinya. Ini ada teladan bagi kita semua tentang kenikmatan terhadap Al-Quran. Kenikmatan terhadap Al-Quran. Karena berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menikmatinya. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mendapatkan manfaatnya kecuali sekedar hafal. Kita dapati banyak orang yang hafal, mungkin yang dia dapatkan adalah dunia. Dia bisa menjadi penghafal Quran, diminta untuk mengimami orang di bulan Ramadan. Lalu selesai dari Ramadan dia dapatkan mukafaah. Dan tidak dapatkan kecuali itu. Orang di zaman sekarang bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk jual diri. Maksud saya jual diri ini adalah untuk menjadi image. Ada yang bilang brandingnya Al-Quran. Jadi nanti membaca Al-Quran, merekamnya, mempostingnya, kemudian terkenal dengannya. Tapi setelah itu, dia campurkan dengan misalnya jualan ini, jualan itu. Ya, menjadi selebritas lah. Yang terkenal karena Qurannya. Tapi semata-mata karena itu. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan pelajaran dan manfaat dari Al-Quran. Tetapi sekadar branding. Keindahan suaranya, oke bacaannya, dan ketampanan dirinya. Sehingga kita dapat ada sebagian orang baca Quran. Ya. Tapi dengan perempuan tak jauh beda dengan orang-orang awam. Dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tak beda dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama. Campur aduk dengan yang bukan mahram. Dan yang semacam itu. Kita lanjutkan. Silah bin Asyam tidak pernah bosan dari ibadahnya ini sekalipun.
Tidak ada bedanya apakah di rumahnya ataukah dalam perjalanan, di dalam sibuk atau di saat luangnya. Pelajaran bagi kita adalah keistiqomahan. Meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan dalam waktu luang, ya, maupun di saat sibuk. Ja'far bin Zaid menceritakan, kami keluar bersama salah satu dari pasukan kaum muslimin dalam sebuah peperangan di kota Kabul. Sekarang ada di Afghanistan. Dan merupakan ibu kota Afghanistan. Kami keluar dengan harapan Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Dan Silah bin Asyam berada di tengah pasukan. Ketika malam telah menutupkan tirainya, dan kami berada di tengah perjalanan, para pasukan menurunkan bekalnya dan menyantap makanannya, lalu menunaikan sholat isya. Kemudian mereka pergi menuju kendaraannya, mencari kesempatan untuk istirahat di sisinya. Maka aku melihat Silah bin Asyam pergi menuju kendaraannya sebagaimana mereka pergi. Dia letakkan pinggangnya untuk tidur sebagaimana orang-orang. Maka aku, kata Ja'far bin Zaid, aku berkata dalam hati, katanya, orang ini sholat malam. Katanya ibadah sampai hingga kakinya bengkak. Ya. Katanya begitu, kok dia malah pergi tidur juga. Demi Allah akan aku tunggui dia malam ini hingga aku bisa melihat apa yang dikerjakannya. Tidak lama setelah para prajurit terlelap dalam tidurnya, aku melihatnya bangun dari tidurnya dan berjalan menjauh dari perkemahan. Bersembunyi dengan gelapnya malam dan masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pepohonannya yang tinggi dan rumput liar. Seakan-akan belum pernah dijamah sejak waktu yang lama. Aku berjalan mengikutinya, jadi dikuntit dari belakang, diam-diam. Sesampainya dia di tempat kosong, dia mencari arah kiblat dan menghadap kepadanya. Dia bertakbir untuk sholat dan dia tenggelam di dalamnya. Aku melihatnya dari kejauhan. Ini kita asumsikan dia sudah wudhu ya. Jangan nanti dikira bangun tidur, masuk hutan, cari kiblat, langsung sholat. Ya. Kita asumsikan dia sudah wudhu dulu. Dan kalaupun kita mau asumsikan bahwa Silah ini betul-betul sholat tanpa berwudu setelah dia tidur, ya kita katakan ini tidak bisa jadi dalil. Karena Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda'a. Allah tidak akan terima sholat salah seorang dari kalian bila dia berhadas sampai dia wudu terlebih dahulu. Dan yang namanya tidur itu adalah hadas. Jadi kalau baru bangun tidur dan tidur itu nyenyak, maka dia harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Kecuali kalau kita mau takwil, oh indah ini Silah ini tidur tapi tidur-tiduran aja. Ya dia pura-pura tidur. Jadi dia aslinya tidak tidur. Kita lanjutkan. Dia bertakbir untuk sholat dan dia tenggelam di dalamnya. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku melihatnya berwajah berseri. Tenang anggota badannya dan tenang jiwanya. Seakan-akan dia menemukan seorang teman dalam kesepian, kedekatan dalam jauh, dan cahaya yang menerangi dalam gelap. Di saat dia demikian, tiba-tiba muncul kepada kami seekor singa dari sebelah timur hutan. Setelah aku merasa yakin bahwa yang datang itu betul-betul singa, hatiku merasa copot saking takutnya. Aku panjat batang pohon yang tinggi untuk melindungiku dari ancamannya. Ya kalau logikanya harusnya si Ja'far ini teriak gitu ya. Kalau kita di zaman sekarang pasti memperingatkan, awas singa. Singa tersebut terus saja mendekat kepada Silah bin Asyam, sedangkan dia tenggelam dalam sholatnya hingga jaraknya tinggal beberapa langkah saja darinya. Dan demi Allah, dia tidak menoleh kepadanya dan tidak mempedulikan singa itu. Tatkala dia sujud, aku berkata, wah ini ntar lagi si singa akan menerkamnya. Ketika dia bangkit dari sujudnya dan duduk, singa itu berdiri di hadapannya seakan-akan memperhatikannya. Ketika dia salam dari sholatnya, dia memandang kepada singa itu dengan tenang dan menggerakkan kedua bibirnya dengan ucapan yang tidak aku dengar. Dan tiba-tiba saja singa itu berpaling darinya dan kembali ke tempatnya semula. Kita katakan ini apa namanya?
karomah, yaitu keluar biasaan yang dimiliki oleh seseorang dari kalangan wali Allah. Itu namanya karomah. Kalau orang di zaman sekarang pelihara singa di rumahnya, kayak orang-orang di Dubai itu banyak ya. Nah, itu wajar karena dipelihara dari kecil, sudah kenal, udah dekat. Nah, ini kan ketemu di hutan, kok Pasti. tidak diterkam? Itu ada karomah. Kita bisa lihat dari gambaran bahwa ketika singa itu mendekat, istilah ini qomat kami sesuatu. Yang kita yakinkan pasti itu adalah doa dan zikir. Di saat fajar telah terbit, dia bangkit untuk menunaikan sholat fardu. Kemudian dia mulai memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah aku dengar yang sepertinya sekalipun. Dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menyelamatkanku dari neraka. Apakah seorang hamba yang berbuat salah sepertiku berani untuk memohon surga kepadamu?" Dia terus saja mengulang-ulangnya hingga dia menangis dan membuatku ikut menangis. Jadi yang nguntit ini ikutan nangis. Kemudian dia kembali ke pasukannya tanpa seorang pun yang tahu. Nampak di mata orang-orang seakan-akan dia baru bangun dari tidur di kasur. Sedangkan aku kembali setelah mengikutinya dan aku merasa lelah karena begadang malam. Badan penat, ketakutan terhadap singa, dan apa-apa yang Allah Maha mengetahuinya. Kisah ini sama persis dengan kisah di nomor 2. Bukan, nomor 2 sih. Kisahnya adalah kisah Amir bin Abdullah At-Tamimi yang juga sama-sama masuk hutan. Bedanya nggak ada singa. Cuman dia berdoa dengan doa yang aneh. "Ya Allah, aku pernah meminta kepada Engkau 3 hal. 2 dikabulkan, 1 tidak." Tiba-tiba dalam keadaan setelah selesai sholat subuh, Amir bin Abdullah At-Tamimi ini melihat si penguntitnya. Kalau di sini kan dikisahkan Silah tidak melihat Ja'far. Adapun dalam kisah Amir bin Abdullah, dia lihat siapa yang nguntit itu. Kemudian dipanggil, "Ayo akhi, keluar." Setelah keluar dari semak-semak, ditanya, "Kamu ngapain? Kamu nguntitin saya ya?" "Ya, saya mau lihat kamu." Maka sedihlah Amir karena ketahuan sholatnya. Hingga dia mengatakan, "Tolong jangan beritahu siapa-siapa. Demi Allah jangan kasih tahu siapa-siapa." Si penguntit bilang, "Aku janji tidak kasih tahu siapa-siapa, dengan syarat kamu kasih tahu doamu yang 2 itu apa yang diterima, 1 tidak." Paham? Sedangkan yang di sini kan tidak ketahuan. Tapi kita bisa lihat bagaimana salaf di zaman dahulu mereka memang senang menyembunyikan amalan mereka. Ana punya khutbah Jumat, teman-teman bisa lihat di YouTube, judulnya "Harus Ada Rahasia di Antara Kita." Itu beberapa kisah orang-orang di zaman dahulu yang betul-betul berusaha untuk menyembunyikan amalan yang dia punya. Sampai-sampai ada yang berpuasa sekian tahun, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Seperti yang juga ada di sini. Dia sholat malam, lalu kembali tidur, sehingga orang-orang tidak ada yang tahu, dan mengira dia juga baru sama-sama bangun tidur. Dengan seraknya suara. Selanjutnya, Silah tidak pernah memberikan satupun kesempatan dari nasihat dan peringatan, kecuali dia memanfaatkannya. Dan metode dakwahnya adalah dia menyuruh kepada jalan Tuhannya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jiwa-jiwa yang lari dia dekatkan, hati yang keras dia lunakkan. Ini pelajaran bagi kita adalah metode dakwah asalnya adalah lemah lembut. Dalam berdakwah, hukum asalnya adalah lemah lembut, bukan keras. Hukum asal ya teman-teman. Nanti ada kalanya kita harus keras dan tegas, tidak berlemah lembut. Tapi jangan juga setiap hal ditanggapi dengan keras. Contoh, kita jadi guru, kemudian kita punya murid, kita gak bolehkan mereka untuk mencontek. Tidak boleh menjiplak. Lalu kemudian ketahuan menjiplak. Maka yang seperti ini tidak bisa dengan lemah lembut. Tetapi harus dengan tegas. Tapi tegas juga tidak keras. Kan dikerasi, dimarahi, ditampar, dipukul, bukan. Tapi ditegaskan, oh
karena ini hasil mencontek, ini ada hasil menjiplak, mohon maaf kami tidak bisa memberikan nilai. Gitu. Jangan waktu ujian mencontek, kalau oh mencontek ya, sudah nggak apa-apa deh, ya udah keluar aja ya. Itu kan namanya nggak menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi metode dakwah hukum asalnya apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Di antaranya bahwa dia pernah keluar ke daratan di tanah Basrah untuk menyepi dan beribadah. Sekelompok pemuda yang akan bersenang-senang melewatinya. Mereka main, senda gurau, gembira. Dia menyalami mereka dengan halus, dengan lembut, dan bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang suatu kaum yang bertekad untuk safar karena sebuah urusan besar? Hanya saja mereka di waktu siang malah belok dari jalan untuk berbuat sia-sia dan bermain-main. Dan di malam hari, mereka tidur untuk istirahat. Kapankah kalian melihat mereka akan menyelesaikan perjalanannya dan sampai ke tempat tujuan? Ya. Maksudnya apa? Kita ini kan menuju jalan akhirat. Kalau kalian cuma tahunya siang itu main-main, sedangkan malam malah tidur, ya, jadi tidak ada persiapan menuju perjalanan besar, menuju akhirat. Kalau begitu kapan kita akan sampainya? Maksudnya, bila ingin masuk ke dalam surga, maka ini jalan yang tidak ditempuh oleh yang menginginkannya. Suatu ketika dia bertemu dengan mereka dan dia mengucapkan kata-kata tersebut kepada mereka. Nah, seorang pemuda dari mereka bangkit dan berkata, sesungguhnya demi Allah, silah ini tidak memaksudkan perkataannya kepada siapapun selain dari kita. Kita ini yang dimaksudnya, di siang hari main-main, di malam hari tidur. Kemudian pemuda tersebut memisahkan diri dari teman-temannya dan mengikuti Silah bin Asyam sejak hari itu. Dia terus menemaninya hingga kematian menjemputnya. Nah, ini berarti apa ya? Kita bilang harus peka lah sama nasihat. Ada orang tuh kalau diberi nasihat itu kayak masuk telinga kanan keluar kuping kiri, gitu. Tapi pemuda ini dia apa ya? Kita bilang peka terhadap pembicaraan orang. Di antaranya pula bahwa pada suatu siang dia pernah pergi bersama sekelompok sahabatnya pada suatu tujuan. Lewatlah di depan mereka seorang pemuda yang menakjubkan dan bagus penampilannya. Pemuda tersebut memanjangkan kain celananya hingga dia menyeretnya di atas tanah seperti orang sombong. Para sahabatnya Silah maksudnya, bermaksud melakukan tindakan terhadap pemuda tersebut. Mereka ingin mencemoohnya dengan perkataan dan memukulnya dengan keras. Nah, tapi ini jangan dipraktekin ya. Praktek yang tidak benar. Urusan celana isbal itu urusan pribadi orang. Maka tidak boleh kita langsung kayak mau main cemooh, main pukul. Nggak boleh seperti itu. Tapi ini kan teman-teman. Artinya mungkin di kalangan mereka ada orang awam. Kita lihat bagaimana tokohnya. Silah berkata kepada mereka, biarkan aku yang menyelesaikan urusannya. Dia mendekati pemuda tersebut dan berkata dengan kelembutan seorang ayah yang penuh kasih sayang dan bahasa seorang sahabat yang jujur. Wahai anak saudaraku, aku punya hajat kepadamu. Pemuda itu berkata, apa itu paman? Maka Silah berkata, hendaklah kamu mengangkat kainmu. Sesungguhnya yang demikian itu lebih suci untuk pakaianmu, lebih bertakwa kepada Tuhanmu, dan lebih dekat kepada sunnah nabimu. Dengan rasa malu pemuda itu berkata, oh iya, dengan senang hati. Kemudian dia segera mengangkat kainnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Apa ya? Memahamkan dengan baik suatu masalah, suatu perkara. Ya. Bukan main kekerasan, main pukul, main cemooh. Dan itu banyak dikerjakan oleh sebagian teman-teman, khususnya yang sudah mengenal sunnah. Mereka sudah mengamalkan yang namanya celana di atas mata kaki. Celana yang tidak isbal. Kemudian ada orang awam yang mungkin belum
mengenal permasalahan ini, belum pernah dengar ceramah tentangnya. Kemudian pandangan langsung ditujukan kepada celana, melihat orang tuh kayak jijik, ya, sambil mengerjitkan dahi, memincingkan mata, memandang, gak bertakwa, dan semacam itu. Kita tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita juga tidak bisa membenarkan perbuatan sebagian orang-orang yang sudah belajar, cemburunya besar, kemudian memandang orang awam itu dengan pandangan yang seperti itu. Itu tidak bisa dibenarkan. Yang harusnya dilakukan adalah seperti silah ini. Ini bahasa guru ini. Bahasa dai itu ya begini. Ya, bahasa dai, akhi, maaf ya. Anda sudah pernah dengar tentang isbal? Oh, apa itu? Oh, gini, isbal itu, gitu. Nggak langsung, kenapa masih isbal? Dia belum tahu isbal itu apa. Langsung, kenapa masih isbal? Dari potong ke celananya. Itu bahasa apa? Bahasa justifikasi, judging. Ya. Tidak bahasa yang memahamkan. Itu yang Anda maksud dengan suatu perkara itu dipahamkan. Bukan, ya kayak gini, mudah. Jadi, 1 tambah 1 itu 2. Bisa juga 1 tambah 2 kurang 1 itu juga 2. Dipahamkan dulu. Tidak langsung 2 kurang 1 itu 1. Orang ya, lalu gitu kan? Mengundang tanya yang dia memang belum tahu dasarnya gitu. Paham ya maksudnya? Nah, Sila berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya yang seperti ini lebih baik dari apa yang kalian inginkan. Memang kalian ini tadinya maunya tuh kebaikan gitu. Tapi kalian kan tadi itu mau main pukul, main cemooh gitu. Dan seperti ini lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kalian pukul dan cemooh dia, niscaya dia akan balik mukul kalian dan mencemooh kalian, dan dia akan tetap membiarkan kainnya menyapu tanah. Ya. Ini seperti apa ya? Kita ketemu dengan teman misalnya, suka dengerin musik dan dia belum sholat. Cara kita mendakwahinya jangan langsung soal musiknya, tapi soal sholatnya. Karena mendingan dia sholat meskipun masih dengerin musik daripada sudah nggak sholat dengerin musik, atau sudah dengerin musik nggak sholat lagi, gitu kan. Tapi juga jangan dikatakan, wah berarti boleh musik dong. Oh, nggak nyambung orang ini yang diajak ngomong. Ya, pokoknya banyak teman-teman di Facebook itu yang banyak nggak nyambung. Ya, orang jahil pakai Facebook. Jadi komentarnya juga begitu. Kita katakan, bedakan antara bicara soal hukum dengan bicara soal metodologi dakwah dan prioritas. Saya sering dapati teman-teman yang begitu. Komentar-komentar itu nggak nyambung. Ya. Harusnya kita bisa bedakan, ini bicara hukum, ya hukum. Kita bicara tentang penerapannya kepada orang awam, itu beda lagi. Gitu. Maka ini sama seperti perbuatan Sila. Sila bilang apa? Kalian cemooh, kalian pukuli, maka dia tetap akan isbal. Malah dia balik mukul. Mendingan dia nasihati, dia nggak mukul, dia nggak dicemooh, tapi tujuan dari dakwah itu sampai. Gitu. Kita lanjutkan. Pada suatu kali seorang pemuda dari Basrah mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu As-Sohba, ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu." Maka Sila tersenyum dan berseri wajahnya. Dia katakan, "Sungguh kamu telah mengingatkan aku, hai saudaraku, tentang kenangan lama yang tidak aku lupakan. Di mana pada saat itu aku adalah seorang pemuda sepertimu. Aku mendatangi orang yang tersisa dari sahabat Rasul dan aku berkata kepada mereka, kayak perkataanmu.
tolong ajari aku apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka mereka pun menjawab, jadikanlah Al-Quran sebagai penjaga jiwamu dan kebun hatimu. Dengarkanlah nasihatnya dan nasihatilah kaum muslimin dengannya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala semampumu. Maka ini jawaban para sahabat kepada Silah, dan secara tidak langsung ini jawaban Silah untuk si pemuda tadi. Anak muda itu berkata, berdoalah untukku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dia menjawab, Silah menjawab, semoga Allah menjadikanmu bersemangat untuk memperoleh yang kekal, yaitu akhirat, dan menjadikanmu zuhud terhadap yang fana, yaitu dunia, serta menganugerahkan keyakinan kepadamu, yang mana jiwa menjadi tenang kepadanya dan dibutuhkan dalam agama. Ya, pelajaran bagi kita, jangan lupa doakan objek dakwah. Apalagi yang ya masih muda-muda. Silah memiliki seorang misan perempuan bernama Mu'adzah al-Adawiyah. Dia adalah seorang tabi'in sepertinya, di mana dia pernah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mengambil ilmu darinya. Al-Hasan al-Basri berjumpa dengannya dan mengambil ilmu darinya. Dia wanita yang bertakwa, suci, taat ibadah dan zuhud. Di antara kebiasaannya adalah apabila malam tiba, dia berkata, bisa jadi ini malam terakhir bagiku, maka janganlah kamu tidur hingga pagi. Bila datang siang, maka dia berkata, mungkin ini adalah hari terakhirku, maka janganlah pinggang ini merasa tenang hingga sore hari. Di musim dingin, dia mengenakan pakaian yang tipis sehingga rasa dingin menghalanginya untuk condong kepada tidur dan berhenti dari ibadah. Dia menghidupkan malamnya dengan sholat dan banyak beribadah. Apabila rasa kantuk mengalahkannya, dia berjalan berputar-putar di rumahnya dan berkata, wahai jiwa, di depanmu ada tidur panjang. Besok kamu akan tidur panjang di kuburan. Entah di atas penyesalan atau di atas kesenangan. Maka pilihlah untuk dirimu, wahai Mu'adzah, pada hari ini, apa yang kamu sukai agar kamu besok menjadi apa. Walaupun Silah bin Asyam begitu kuat dalam beribadah dan begitu tinggi zuhudnya, namun dia tidak membenci sunnah nabinya, yaitu menikah. Maka dia pun meminang misannya, yaitu Mu'adzah, untuk dirinya. Pada hari disandingkannya dia kepada Silah, keponakan laki-laki Silah mengurusi Silah dan membawanya ke kamar mandi. Kemudian memasukkannya menemui istrinya di rumah yang diberi wewangian. Setelah keduanya bersama-sama, maka Silah berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Istrinya berdiri sholat dengan sholatnya dan mengikutinya. Kemudian kenikmatan sholat menarik keduanya, hingga keduanya berlanjut sholat bersama hingga fajar menjadi terang. Ini pelajaran bagi kita adalah adanya sholat sunnah sebelum Matahari terbit. berhubungan suami istri. Itu tidak tahu waktu malam pertama gak ada sholatnya. Nggak ada, Tat. Belum ngaji. Iya. Waktu itu belum ngaji. Oke, makanya nggak dong memang cerita ini ya. Tapi mungkin karena keduanya ini memang tipikal ahli ibadah, sampai fajar ya sholat terus akhirnya, bablas gitu. Di pagi harinya, keponakannya datang menemuinya dan berkata, Paman, anak perempuan pamanmu telah disandingkan kepadamu, lalu kamu berdiri sholat sepanjang malam dan kamu meninggalkannya. Maka Silah menjawab, anak saudaraku, sesungguhnya kemarin kamu telah memasukkanku sebuah tempat yang dengannya kamu telah mengingatkanku kepada neraka. Kemudian kamu masukkanku ke tempat yang lain yang dengannya kamu mengingatkanku kepada surga. Maksudnya ke WC, lalu ke kamar pengantin. Pikiranku terus saja memikirkan keduanya hingga pagi. Anak muda itu berkata, apa itu paman? Dia jawab, kamu memasukkanku ke kamar mandi. Hawa panasnya telah mengingatkanku akan panas neraka. Kemudian kamu masukkanku ke rumah pengantin, sehingga bau harumnya mengingatkanku pada wangi surga. Ini cerita keunikan pernikahan orang-orang di zaman dahulu. Silah bin Asyam bukan hanya orang yang banyak takut kepada Allah dan banyak bertaubat, ahli ibadah dan zuhud semata.
Dia juga seorang penunggang kuda, prajurit yang kuat, dan pahlawan berjihad. Sedikit sekali medan pertempuran yang mengenal seorang pemberani yang lebih kuat tubuhnya, lebih kuat jiwanya, dan lebih tajam tebasan pedangnya daripada dia. Sehingga para panglima kaum muslimin berlomba-lomba untuk menariknya kepada pasukan mereka. Setiap dari mereka ingin memperoleh kemenangan dengan keberadaan Silah di perkemahannya, agar dengan karunia keberaniannya dia memetik kemenangan besar yang dicita-citakan. Ja'far bin Zaid, siapa ini? Yang nguntit tadi, ya. Ja'far bin Zaid meriwayatkan, kami keluar dalam suatu peperangan, dan bersama kami ada Silah bin Asyam dan Hisham bin Amir. Ketika kami telah bertemu musuh, Silah dan sahabatnya melesat dari barisan kaum muslimin dan menerobos kumpulan musuh, menusuk dengan tombaknya, dan membabat dengan pedang, sehingga keduanya memberi pengaruh yang besar terhadap barisan depan pasukan. Maka sebagian panglima musuh berkata kepada sebagian yang lain, dua orang tentara kaum muslimin telah menimpakan kepada kita hal seperti ini. Bagaimana jadinya apabila mereka seluruhnya memerangi kita? Tunduklah kalian kepada hukum kaum muslimin dan tunduklah dengan taat kepada mereka. Jadinya apa? Jadi down, jadi takut. Pada tahun 76 Hijriah, Silah bin Asyam keluar dalam sebuah peperangan bersama pasukan kaum muslimin menuju negeri Ma Wara'ah Nahar, ya, yaitu negeri yang saat ini terletak di Turkistan yang dijajah oleh Rusia dan menjadi bagian dari negerinya. Dia ditemani anaknya. Ketika kedua pasukan saling berhadapan dan perang semakin berkecamuk, maka Silah berkata kepada anaknya, wahai anakku, majulah dan perangilah musuh-musuh Allah, sehingga jika kamu syahid, aku akan mengharapkan pahala dari Allah, zat yang tidak akan pernah hilang titipan-titipan di sisinya. Pemuda tersebut melesat memerangi musuh layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Dia terus saja bertempur hingga jatuh tersungkur sebagai syahid. Tidak berlangsung lama, ayahnya pergi mengikutinya. Dia terus berjihad sehingga mati sebagai syahid di sampingnya. Ketika berita kematian keduanya sampai ke Basrah, maka para wanita segera menemui Mu'adzah al-Adawiyah untuk menghiburnya. Tapi dia berkata kepada mereka, bila kalian datang untuk mengucapkan selamat kepadaku, maka ahlan wa sahlan, saya terima. Ya. Tapi kalau kalian datang untuk memberikan tangisan, ikut berduka cita, maka pulanglah. Semoga Allah balas kalian dengan kebaikan. Maksudnya, ini tipikal Mu'adzah, saya tidak perlu nangis kehilangan anak dan suami, karena mereka mati syahid. Jadi kalau kalian datang cuma mau ikut nangis-nangis, maka ya udah pulanglah. Tapi kalau kalian di sini mau beri selamat, di sini datang. Ya, tentu ini sangat jauh dari tipikal istri-istri kita di zaman sekarang. Atau kita di zaman sekarang, laki-laki juga. Semoga Allah menjadikan wajah-wajah yang mulia ini berseri. Dan semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas jasa-jasa mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Karena sejarah manusia tidak mengenal yang lebih bertakwa dan lebih suci daripada mereka. Baik, habis ceritanya. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Ustaz. Terkait dengan cerita tadi yang Silah sedang sholat kemudian didatangi oleh singa. Kan tadi Ustaz mengatakan, dan kemudian dia membacakan sesuatu, kemudian singa itu pergi. Kan Ustaz menyatakan bahwa di situ bisa jadi ini sebagai sebuah karomah. Itu karomah. Nah, kenapa bisa disebutkan itu sebuah karomah, Ustaz? Apa mungkin kan bisa jadi, siapa tahu si Silah ini memang bisa menjinakkan singa atau bagaimana gitu, Ustaz? Pertama, tidak ada riwayat bahwa Silah ini punya ilmu menjinakkan binatang. Nah, yang kedua, ya, si singanya itu juga baru ketemu. Jadi, pertama, karomah itu tidak bisa disengaja. Kedua, mencatat. Iya, Ustaz. Jadi teman-teman di rumah juga bisa mencatat. Karomah itu, satu, tidak bisa disengaja.
Disengaja maksud ana direncanakan nanti begini, nanti begitu, kemudian karomah itu disengaja dengan cara mengeluarkan sesuatu pada dirinya, ya yang sudah di-plan gitu. Oke. Yang kedua, tidak bisa diulang-ulang. Yang ketiga, tidak bisa diwariskan. Keempat, tidak bisa dipelajari. Yang kelima, hanya dilakukan oleh orang yang bertakwa. Kita tentu husnuzon kepada Silah bin Asyam, karena dia salah seorang dari tabi'in, belajar kepada sebagian sahabat Nabi, tipikalnya orang yang menyembunyikan amal, kan? Maka kita yakin orang ini punya keutamaan. Yang tabi'in bertakwa, beriman, maka terpenuhilah syarat yang kelima. Ya atau tidak? Yes. Apakah ketemu singanya ini ketemu insidental atau sudah direncanakan? Insidental. Berarti terpenuhi yang pertama. Ya kan? Ustaz. Apakah itu terjadi berulang-ulang? Wallahu a'lam. Siapa tahu dia ketemu lagi berulang-ulang dengan, tapi tidak bisa. Misalnya kayak gini, ada orang dia bilang gini, saya bisa buka pintu ini tanpa bantuan kunci. Lihat ya, kunci, dari kuncinya buang, terbuka, yuk kunci lagi, diulang-ulang secara sengaja, maka ini jin. Nah, tapi pertemuan dia dengan singa itu adalah pertemuan insidental. Dia berzikir atau berdoa sehingga singa itu pergi. Paham ini? Paham, Ustaz. Dan kita tidak dapatkan juga ada riwayat sahabat ngajarin atau mewariskan ilmu menangkal singa. Ya. Sehingga ini tidak bisa tidak bisa dikatakan dari jin. Ini adalah dari Allah karomah. Beda halnya kalau dia pelajari, dia dapat warisan, katanya ini ilmu kebal. Ya, ilmu menangkal sesuatu. Ini ilmu pokoknya. Dipelajari, diwariskan dari sebuah perguruan, dilakukan berulang-ulang secara sengaja. Udah gitu orangnya nggak bertakwa, nggak sholat. Seperti yang dulu gini. Dier, dolar, duit ratusan ribu, ya kan? Nah, maka orang seperti ini dapat bantuan dari jin. Kalau enggak ya nipu. Punya trik khusus. Gitu. Jadi paham? Insya Allah. Jadi apakah ini karomah? Iya karomah. Dengan indikasi tadi. Di zaman sekarang apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Siapa? Wallahu a'lam. Karena kita juga tidak berani mengklaim saya bertakwa, si fulan bertakwa. Gitu. Masih ingat kemarin di buku syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Ada bimbingan umum, ada bimbingan khusus. Bimbingan khusus itu khusus untuk bertakwa. Dan ini tidak bisa dijudge kepada sebagian orang, kepada orang-orang khusus, karena kita tidak tahu siapa yang beriman, siapa yang bertakwa. Ada pembimbingan umum, boleh. Jadi paham? Bisa. Mungkin ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.